Selamat siang teman-teman. Jadi hari ini aku mau membawakan topik mengenai COVID yang apa sih yang aku mau angkat ini? Nah, yang aku mau angkat topiknya adalah bagaimana sih kita tuh sebagai manusia uh, merasakan karena untuk apa namanya untuk COVID ini kita kan udah berdampingan gitu kan, dan virus ini tuh kita nggak tahu kapan dia datang, kapan dia pergi gitu kan. Terus bawahnya tuh emang virus itu kita nggak bisa lihat gitu loh secara kasat mata. Dan bagaimana sih kita benar bisa merasakannya ini bahwa kita tuh terkena virus COVID-19 ini gitu loh. Dan bagaimana juga tanggapan para narasumber yang udah saya wawancarai yang benar-benar udah tuh terjadi di mana-mana. Mari kita simak. Halo teman-teman, jadi saat ini saya sudah bersama salah satu narasumber kita, yaitu namanya Saudara Tivando. Nah, halo kok, perkenalkan dulu Halo. sebelumnya. Oke, halo semuanya, salam kenal. Nama saya Tivando. Apalagi ya? Sekarang juga lulusan UBM, baru saja selesai, lagi nunggu wisuda. Nih kok, yang kita tahu kan COVID ini banyak banget, udah banyak banget beritanya, dan kita udah tahu, dan kita tuh benar-benar kayak berdampingan dengan si COVID ini lah kita bilang. Nah, gimana sih Benar. tanggapan Koko mengenai COVID ini gitu? Mungkin tanggapannya yang pertama, mungkin di awal kemunculannya, awal kayak ramainya gitu, mungkin masih ya 50-50 percaya nggak percaya sih, kayak terus kayak apa ya, masih berasumsi kayak banyak orang kayak ini benar gak ya, ini serius gak ya, gitu-gitu sih. Tapi semakin lama itu semakin kayak banyak loh kayak kasus-kasus yang kayak mulai mulai apa ya, masuk ke ruang lingkup yang lebih dekat sama saya gitu. Misalnya kayak temen gitu-gitu. Jadi oh udah mulai kayak percaya lah gitu. Jadi ya udahlah, karena kita udah tahu, jadi kita kayak udah mulai terbiasa dengan si COVID ini, seperti kayak kita lagi sakit aja gitu ya. Ya, Terus awalnya sih gimana? gimana awalnya, kenapa tuh kok? Coba dong kita ceritain kok. Enggak sih, kayak awalnya coba ya pasti panik dong ya. Maksudnya pertama kali kayak dengar berita kayak gitu, masa udah mulai dekat-dekat, apa kalau istilah mereka klasternya udah dekat-dekat gitu. Ya panik, tapi ya tetap gimana ya, selagi kita kayak jaga, ya ikutin istilah kata protokolnya, ya mungkin 50-50 lah pada saat itu gitu. Oh iya nih kok, kan Hmm. sekarang ini banyak banget yang udah terkena COVID kan. Terus Hmm. gimana sih? Sebelumnya aku mau nanya, kok udah pernah kena COVID belum? Udah pernah. Kebetulan banget pas topik kita mengenai COVID. Nah, gimana sih kok rasanya gitu kan? Pasti siapa sih yang mau terkena COVID ini Hmm. gitu kan? Nah, itu Benar-benar benar. gimana tuh? Ceritakan kok. Kenanya itu pas awal tahun ya, maksudnya kayak, dan itu bisa dibilang tanpa gejala karena gini, kenapa bisa ketahuan karena biasanya kan ada kayak, ya biasalah memang diri dari sendiri itu ada sering cek antigen, kan antigen Iya, kan ada alatnya iya ada sendiri gitu, kita bisa PCR beli gitu-gitu, sendiri. iya iya. Ya jadi kalau untuk antigennya itu kan sering kayak misalnya weekend gitu-gitu, atau kayak habis kegiatan atau kayak habis kemana gitu, tes sendiri gitu kan, ada Iya. alatnya tes sendiri gitu. Nah terus ketika tes, eh apa namanya, lihat hasilnya gitu, positif gitu untuk antigennya, tapi nggak ada gejala sama sekali gitu. Nggak Benar-benar ada kayak gejala gitu. nggak Berarti ada gak ada sakit-sakit yang, juga. maksudnya kalau sakit juga enggak sih sebenarnya, cuma ya udah positif aja gitu. Kan kalau Oh, kayak ada beberapa kasus gitu kan, ada yang kayak misalnya iya mereka ada yang sesak sakit. atau kayak Nggak usah batuk, nyium. demam dah, ya gitu-gitulah. Tapi di saya sama sekali nggak ada gitu. Mungkin kata dokternya gitu kayak apa sih istilah, kayak kamu terpapar tapi secara antibodi mungkin masih oke gitu.
Jadi Begitu. efeknya nggak terlalu kena gitu. Ya udah habis dari antigen PCR dong biar akuratnya kan langsung Iya, iya. PCR. PCR ya tetap positif, udah positif gitu. Akhirnya isolasi gitu. Udah gitu. Nah, pas isolasi pun ada beberapa kasus yang kayak misalnya kayak mereka pas isolasi pun misalnya gimana? Orang tanpa gejala itu ketika dia tes pertama positif. Kemudian pas isolasi baru ketahuan tuh, baru mulai-mulai nih ada gejalanya gitu, misalnya Iya. batuk, hilang penciuman, Penciuman hilang rasa gitu dan kan. sebagainya. Tapi nggak tahu ya ini bisa dibilang hoki atau gimana juga ya gimana. Iya, iya. Jadi kayak ketika dalam masa karantina pun sekalipun nggak ada kayak gejalanya sama sekali. Jadi kayak ya udah gitu ya positif positif isolasi jaga makan segala macam minum vitamin segala macam udah akhirnya selesai gitu. Untungnya Untuk nggak berapa lama seperti tuh? yang kasus isolasinya kurang lebih 3 mingguan kalau nggak salah. Kurang 3 mingguan. Terus gimana nih kok untuk pemulihannya Koko sendiri nih dalam 3 minggu ini kan pasti Iya orang ya. mikir, oh kayaknya bosan nih kayak, aduh kita udah ketakutan banget sebagai manusia awam gitu kan, apalagi Iya kita iya kena ya. COVID kayak gitu. Jadi pertama kali masa tes positif terus kayak PCR kan lebih akurat dong. Iya PCR PCR lebih hasilnya akurat. keluar positif. Nah, itu ya ya namanya kayak kita kayak kena penyakit gitu kan kayak wah gila nih kayak apa ya deg-degan banget kayak Iya takut iya iya gitu-gitu. benar-benar. Terus kayak telepon ke keluarga, keluarga bilang ya udah tenang aja gini-gini jangan sampai stres. Iya sih bener sih kayaknya kalau gimana ya, ya meskipun panik ataupun takut tapi kayaknya lebih kalau bisa lebih tenangin diri dulu. Nah, Iya benar. setelah ya positif ya gimana kan kalau kata orang ya udah positif gitu. Akhirnya kayak coba mikir ya udahlah ini mungkin kayak buat waktu buat istirahat gitu-gitu. Jadi Iya kayak mencoba berpikir positif lah gitu. Biar nggak kayak stres, kalau stres tertekan takutnya tambah drop lagi parah kan gitu. gitu. Gimana sih kok Terus bentuk sekarang supportnya dari teman-teman? sama kantin. Kenapa Oh, kok? oke. Nah, ini nyambung juga. Jadi selama karantina, di tadi yang pertama kenapa nggak gimana misalnya kayak bosan atau gimana mah. Iya Sebenarnya benar. awal-awal bosan. Cuma ya pas teman-teman udah pada tahu gitu kan, maksudnya kayak circle paling dekat juga udah pada tahu, mereka bilang kayak ya udah support gitu. Kadang kayak eh apa namanya kayak teleponan kayak cerita-cerita ataupun kayak ya misalkan sekarang apalagi kan semenjak corona kayak gini kan ada Iya conference kayak gini iya dari Zoom iya gitu. benar-benar. Nah sering kadang-kadang juga ada kayak kegiatan kayak gitu jadi kayak ya lumayan istilah kata buat killing time terus kayak sekarang kan ada kayak Netflix gitu-gitu Iya ya iya nah jadi lebih berguna lebih banget sih memudahkan gitu. banget kita ya. Iya, dibilang bosan-bosan banget ya ya ada lah kan gak kemana-mana juga cuma ya ada beberapa hiburan lah kayak nonton atau telepon sama teman-teman. Iya sih. Jadi kita juga apa memberikan waktu kita untuk istirahat dulu lah dari yang kita Bener. sibuk dari aktivitasnya ya. Iya, Jadi kita wajar sih. berpikir positifnya seperti itu ya. Iya karena kan kita udah terlalu banyak bekerja, terlalu banyak memikirkan Hmm, sesuatu sampai iya lupa iya sama iya. diri kita gitu kan. Bisa bisa. Iya terus Ya. gimana sih kok untuk sarannya Koko sendiri yang udah pernah kena COVID ini untuk masyarakat yang memungkinkan belum ya, bukannya kita berarti akan, tapi yang untuk kita menjaga-jaga Iya. diri kita gitu. Iya. Kayaknya yang paling penting sih, yang pertama sih ikuti protokol kesehatan dari Kesehatan. pemerintah ya seperti ya 3M ya menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan ya. Itu sebenarnya penting banget, sepele tapi penting banget gitu. Kemudian jaga makan dalam arti kata kayak kalau bisa makan makanan yang buah-buahan juga Iya, iya. penting, ada vitamin gitu. Sebenarnya vitamin itu kalau misalnya kita sering konsumsi buah-buahan sekalipun ya sebenarnya vitamin tablet atau kapsul itu nggak perlu terlalu kayak sering dimakan juga selagi kita ada makan buah-buahan gitu. Tapi untuk asupan vitamin itu memang penting selama kayak kondisi kayak gini. Apalagi kayak kurang tidur gitu-gitu. Nah itu butuh banget sih. Iya, eh, iya benar sih. Untuk sekarang tuh kita benar-benar pasti kita dari dulu tuh udah dikasih tahu untuk menjaga kesehatan ya sebelum ada COVID Iya, ini.
Dan kita benar Ya, mesti yang cuci tangan, yang kalau untuk ya, pakai masker mungkin ada beberapa orang yang menggunakan gitu kan lagi jam sebelum ya, COVID. mm-mm. Thank you kok udah kasih Hmm, saran ke kita-kita biar kita tetap sip, harus jaga kesehatan. ya, Buat Koko juga sehat-sehat selalu, aktivitasnya juga thank you. dilancarkan. Thank you kok untuk Oke, ngeluangin waktunya. Dah. oke, sip. Good luck ya. Ya, thank you kok. Jadi teman-temanku, di mana kalian berada, virus ini tuh bisa dengan gejala loh. Seperti apa sih? Hidung mampet, demam, sesak napas, indera perasanya berkurang, dan bisa juga kelelahan. Tapi bisa juga tanpa gejala juga ya. Buat kalian, semisal ada gejala yang disebutkan oleh narasumber kita, kalian harus cepat-cepat melakukan tes swab atau PCR yang mungkin lebih akurat. Atau bila kalian juga yang berpergian keluar kota nih, sampai keluar kota, kalian juga harus melakukan PCR atau swab test. Kenapa? Karena untuk menjaga kenyamanan diri kalian sendiri dan keluarga terdekat kalian. Nah, teman-temanku, karena sekarang masih masa pandemi, teman-teman juga harus menjaga diri nih. Dengan cara apa? Dengan cara kalian mengikuti protokol kesehatan dengan 3M, melakukan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Nah, kalian juga harus mengkonsumsi makanan-makanan yang bersih, bernutrisi, dan jangan lupa vitamin juga dikonsumsi seperti buah dan sayur. Dan kalian juga karena kita ini negara ini sedang melakukan vaksin, kalian juga jangan lupa harus melakukan vaksin. Untuk apa? Untuk ekonomi Indonesia kita bangkit pulih kembali. Dan caranya gimana? Kalian bisa datang ke puskesmas terdekat. Sampai jumpa kembali. Jangan lupa subscribe, komen, dan share. Dah.